Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum, masih bersama saya Cynthia Karani, dan hari ini kita akan bahas mengenai OCD ya, tadi yaitu Obsessive Compulsive Disorder. Masih bersama narasumber kita ada Dr. Ida Rohmawati, spesialis kedokteran jiwa. Halo Dr. Ida. Halo Mbak Cynthia, Oke, kita lanjutkan bahas soal OCD ya dok. boleh? Nah, dokter, apakah OCD ini bisa terjadi pada anak-anak dok? Bisa, OCD bisa terjadi dari anak-anak sampai orang dewasa, laki-laki maupun perempuan, bisa, semuanya bisa. Apakah ada lebih banyak perempuan atau lebih banyak laki-laki gitu dokter? Ya kalau dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa obsessive compulsive disorder itu di populasi sekitar 1,9 sampai 3,1%, jadi cukup banyak. Kalau untuk pria itu dikatakan bahwa 1% pria mengalami OCD satu kali dalam hidupnya, 1,5% wanita mengalami OCD satu kali di dalam hidupnya. Nah, kalau dari sisi umur sih sebenarnya yang paling umum ya, yang paling banyak itu adalah di usia 18 sampai 29, jadi sebesar 12%. Kemudian usia 30 sampai 44 tahun itu sebanyak 7,6%, usia 45 sampai 59 itu sebanyak 4,9%. Tapi memang yang paling banyak itu adalah di usia 18-29 ya, di usia-usia remaja menjelang dewasa gitu. Ya mungkin ini juga ada kaitannya dengan stres ya dalam kehidupan, yang mungkin itu juga salah satu pemicunya Mbak Cynthia. Apakah ada komplikasinya dokter OCD? Ya, kalau itu komplikasinya mesti artinya secara langsung dan tidak langsung ya. Nah, kalau atas perilakunya misalnya mencuci berulang-ulang gitu ya, tentu juga ini akan berakibat luka ya. Kemudian dia juga bisa menjadi komorbid juga dengan depresi gitu. Jadi artinya dia juga ada faktor depresinya, mungkin ada perasaan bersalah juga, atau kemudian kalau dia sangat terobsesi pada satu hal yang membawa kesialan gitu ya, atau dia merasa bahwa ini penyebabnya adalah saya, dia akan ada kemungkinan juga sebenarnya bukan komplikasi ya, tapi lebih kepada komorbidnya. Tetapi kalau yang dalam konteks ini yang terkait dengan pola perilakunya, ya pastilah kalau misalnya sering mencuci ya terjadi iritasi gitu ya. Yang jelas hubungan sosial juga mungkin menjadi terganggu, kemudian dia juga sulit untuk mengambil keputusan karena dia sangat sulit sekali untuk bisa beradaptasi pada situasi yang tidak ideal gitu. Baik. Kemudian dokter, kondisi seperti apa nih dokter? Kapan harus pergi ke dokter? Sebenarnya ke psikiater itu tidak hanya ketika seseorang mengalami gangguan mental atau sakit mental. Saya ngebayangin ke psikiater itu ya kayak orang ke dokter gigi ya, atau ke dokter penyakit dalam, bisa melakukan check up setiap 6 bulan sekali misalnya. Namun setengah wajib atau agak wajib ya, nggak tahu tuh, atau wajib juga ya. Ketika tadi yang saya sampaikan bahwa pola perilaku tersebut bisa mengganggu fungsi peran, fungsi sosial, kualitas hidupnya. Nah, ini tentu dia harus ke dokter gitu. Karena kalau kalau ini dibiarkan tentu akan berdampak kepada dirinya dan lingkungannya. Kemudian dokter, bagaimana mendiagnosanya ini dokter orang dengan pengidap OCD dok? Ya, yang pertama saya ingatkan bahwa jangan melakukan self diagnosa. Jangan melakukan diagnosa sendiri ya. Ya kalau baca-baca di medsos itu anggap saja P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan ya, hanya sekedar untuk pengetahuan, tapi jangan kemudian menganggap oke, berarti saya sudah sesuai nih dengan apa yang ditulis di media sosial, berarti saya OCD, jangan kayak gitu ya. Nah,
Untuk mendiagnosis OCD itu ada beberapa langkah. Yang pertama adalah kita lakukan evaluasi psikologis dan pemeriksaan psikiatrik. Pasti kita akan melakukan wawancara gitu. Tidak hanya dengan yang bersangkutan, tapi juga dengan keluarga, orang dekat gitu. Bagaimana sih pola perilakunya gitu. Nah, kemudian setelah kita melakukan, pemeriksaan, maksud saya wawancara ya, pemeriksaan psikiatrik, kita akan mencoba untuk, melakukan analisa dari hasil wawancara itu dan hasil pemeriksaan psikiatrik itu apakah masuk dalam kriteria, diagnosis obsessive compulsive disorder. Nah, biasanya kita menggunakan kriteria itu menurut, DSM-5. Jadi kriterianya adalah satu adanya salah satu dari obsesif, kompulsif, atau keduanya. Seperti yang saya sebutkan tadi ya bahwa obsessive compulsive disorder itu tidak selalu obsesif dan kompulsif itu, semuanya bersamaan, enggak juga ya. Jadi mungkin ada yang dominan obsesifnya gitu ya, atau mungkin keduanya. Nah, jadi, tadi sudah saya jelaskan, jadi kalau obsesif itu pikiran yang berulang, yang kalau dia tidak melakukan itu maka menimbulkan distres. Nah, kompulsif itu memiliki definisi, berupa perilaku yang berulang-ulang. Nah, tentu, untuk melakukan ini kita tidak langsung, mengatakan bahwa, "Oke, ini pasti obsesif kompulsif," tetapi pasti kita akan lihat berapa lama waktunya dan sejauh mana dampaknya pada, fungsi peran dan, fungsi sosialnya. Seperti itu, Mbak. Kemudian dokter, untuk pengobatannya dokter, apakah seperti apa pengobatannya? Apakah bisa sembuh ini, Dok? Kalau bicara sembuh, pulih ya semua kemungkinan tentu ada ya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini adalah, multifaktorial. Jadi ada biologi, psikologi, sosial, spiritual ya. Spiritual juga 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 tetap kita harus perhatikan karena memang, kadang-kadang, perilaku obsesif itu juga terkait dengan, perilaku yang sifatnya ibadah gitu ya. Itu kadang-kadang misalnya sholat atau wudhu berulang dan lain sebagainya. Nah, karena tadi ada faktor biologinya, tentu kita akan mengobati dengan cara, menaikkan neurotransmitter yang namanya serotonin tadi. Jadi menyeimbangkan neurotransmitter yang tidak seimbang. Nah, kita akan memberikan obat-obat yang tujuannya adalah menyeimbangkan, meningkatkan serotoninnya secara biologi. Kemudian secara psikologi, ya kita ada namanya terapi, perilaku. Terapi, kognitif. Jadi mungkin pasien diajarkan untuk, eee, melakukan regulasi melogikkan lagi terhadap apa yang ada di dalam dirinya. Jadi ada terapi kognitif, terapi perilaku, atau mungkin dua-duanya, kognitif behavior, terapi. Dan yang tidak kalah penting adalah kita juga memberikan edukasi dan juga, terapi keluarga. Karena, bisa saja perilaku-perilaku obsesif kompulsif itu tanpa disadari, itu juga dipicu oleh, lingkungan, situasi. Misalnya, orang tua yang mungkin ya, perilakunya adalah, tipenya orang yang perfeksionis gitu. Jadi memang sejak kecil dia selalu dibiasakan atau selalu ditakut-takutin. Dan kemudian juga bagaimana respon orang dekat ketika melihat perilaku obsesif kompulsif itu. Memang kan kadang-kadang kalau orang yang, tidak mengalami, melihat seperti itu kayaknya gemes, kadang pengen marah, pengen komen dan lain sebagainya, tetapi itu justru menambah kecemasannya. Oke, jadi perlu dukungan juga ya dokter ya dari lingkungan sekitar. Terakhir dokter, bagaimana mencegahnya dokter ya? Atau mungkin mengontrol, seseorang yang merasa trauma atau, penyebab-penyebabnya tadi gitu ya dokter, bagaimana mencegahnya Dok? Menurut saya referensi itu memperbaiki persepsi. Jadi, menurut saya setiap orang, keluarga ataupun remaja harus memiliki pengetahuan secara umum tentang kesehatan mental. Jadi tidak hanya tentang obsessive compulsive disorder saja. Karena dengan pengetahuan itu kita bisa mengenali lebih dini apa yang terjadi di dalam diri kita gitu. Nah, kemudian bagaimana kita belajar, mengakui perasaan kita, menerima perasaan kita, dan mengekspresikan perasaan kita secara, baik. Karena, tidak banyak orang yang bisa menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan gitu, dan perasaan diterima itu sangat sangat penting, dalam ini adalah keluarga. Kalau mungkin ini dasarnya adalah kecemasan ya, tentu kita harus, menggali lebih jauh, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan dia cemas.
Boleh jadi perilaku obsesif kompulsif tadi sebenarnya adalah bukan faktor utama yang mendasarinya, tetapi ada satu kondisi yang sebenarnya itu menjadi faktor pemicu munculnya obsesif kompulsif ya. Jadi dari beberapa kasus saya misalnya saya ketemu klien pasien yang usia remaja yang punya gangguan obsesif kompulsif tipe washer ya. Jadi itu ternyata adalah misalnya ternyata orang tuanya tidak rukun atau bapaknya yang terlalu dominan, ibunya yang sangat melindungi. Jadi tidak cukup hanya mengintervensi pasien atau klien saja, tapi kita juga harus mengintervensi semua unsur yang ada di dalam keluarga itu untuk bisa menciptakan suasana kondusif sehingga kecemasan itu bisa dikelola oleh yang bersangkutan. Jadi penting ya dokter ya tadi soal preferensi, jadi gangguan-gangguan seperti itu tuh sebetulnya gangguan yang mesti disupport ya dokter ya, mesti kita cari tahu dan lainnya supaya tidak menambah gejala-gejalanya. Oke deh. Baiklah Dokter Ida, kita sudah banyak sekali bahas soal OCD ini. Terima kasih banyak ya Dokter Ida tadi atas penjelasan Mbak Cynthia, menariknya. makasih semuanya. Jangan lupa follow Instagram saya New Ida Psikiater. Oke, jangan lupa follow Instagramnya @newidapsikiater. Di situ banyak informasi apapun itu, tidak hanya soal OCD, tetapi berbagai macam bagaimana gangguan mental, bagaimana menjaga kesehatan mental juga ya dokter ya. Di situ dokter banyak banget bikin konten. Baiklah, sahabat Eljon, tadi kita sudah ketahui ya tentang OCD, penyebabnya, gejala, kemudian juga tadi pengobatannya seperti apa. Jangan sampai diagnosa sendiri melalui Google ya, tapi yang paling penting adalah pergi ke dokter, pergi ke psikiater, jangan tidak hanya menunggu saat sakit, tadi dokter Ida katakan, tapi memang kita perlu untuk tetap menjaga kesehatan mental itu dengan memeriksakannya ke psikiater. Dan juga menambah preferensi pengetahuan soal gangguan mental ya, tidak hanya OCD dan beberapa gangguan lainnya, supaya kita mengerti akan gejala-gejala yang mungkin dirasakan di lingkungan kita, sehingga kita bisa mensupport atau membantu mengobatinya gitu, sehingga tidak merasa takut, tidak merasa memendam masalah itu sendiri gitu ya dokter ya, karena orang sudah open minded akan gangguan-gangguan mental. Dan juga sahabat Eljon bisa langsung cek tadi kaitannya tentang edukasi kesehatan mental di Instagram Dr. Ida @newidapsikiater. Baiklah, dengan demikian semoga bermanfaat dan berguna. Saya Sinta Karani dan juga Dr. Ida Rohmawati, spesialis kedokteran jiwa, pamit undur diri. Sampai jumpa. Oke pemirsa, see you! Oke, cut! Nah sahabat Eljon, sudah selesai nontonnya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share ya. Dah.